رب العالمين المجيد ربنا كنا بعظيم السلطان سبحانك نشهد عليك أنت كما أثنيت نسيب لك الحمد وتأتي رضا لك الحمد ولا شمس بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل أمر وحين صل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى خير والدين اللهم إنا سهلنا سنبيا وعبدنا وصلنا ونهضنا شوطا سنا وجنا ويفيكنا فيك ومالك وإيادك جوارنا من الشيطان المريد جبار أن يذيب من شر بشر إنك على كل شيء قدير اللهم أحد بالتقوى والاستقامة وإذا جمتنا في الهلوى مع أنك سميع الدعاء وصل اللهم وبجال بجمالك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وتعالى الله ربنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان رزقك ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعلومه في الدارين آمين. Ila qawlihi budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran, yaitu berakhlak seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sehingga beliau ridha karena Al-Quran ridha dan marah ketika Al-Quran marah. Nah, jadi ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Rasulullah SAW tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW, maka Siti Aisyah mengatakan khuluquhu Al-Quran. Kalau ingin melihati ya bagaimana akhlak Rasulullah zahir dan batin, maka lihatlah apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian tidak pernah beliau SAW marah walaupun atau membalas untuk diri beliau. Namun ketika ada hak Allah diabaikan, tak seorang pun bisa menghadapi amarah beliau. Di Rasulullah SAW kalau beliau diganggu, dia tidak marah, malah beliau memberikan ampunan. Ya, makanya ada ayat turun khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW menanya kepada malaikat Jibril tentang ini ayat. Ya, padahal Rasulullah lebih mengetahui daripada malaikat Jibril. Karena itu tawadu Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, kata malaikat Jibril, artinya itu adalah silman qata'ak wa amman zalamak wa atiman haramak. Artinya, ya maafkan orang yang telah menzalimi engkau. Dan wasil man qata'ak, dan sambunglah silaturahim orang yang memutuskan silaturahim dengan engkau. Wa atiman haramak, dan berilah tetap walaupun orang itu tidak memberi engkau. Nah, jadi inilah akhlak Rasulullah SAW yang beliau itu dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, bukan karena ilmu beliau, bahwa ilmu Rasulullah ilmu awalin wal akhirin. Ya, rupa beliau ajmalul wajh. Ya, bulan purnama pun cemburu dengan keindahan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah tidak memuji ilmu Rasulullah, tidak memuji daripada rupa indahnya seperti bulan purnama muka wajah Nabi kita SAW. Yang Allah puji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji Allah adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pun demikian hidup di dunia. Ya, kekayaan, ya pangkat, ya wajah tampan, ya ilmu banyak, tapi akhlaknya tidak ada, maka semuanya itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid yang dihadapi ini, kita harus menggembirakan hati kita. Kita niatkan setiap kita hadir Maulid, hadir mendengar tausiah Maulid, niatnya apa? Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir maupun secara batin. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita, keluarga kita dan kampung kita. Kita alhamdulillah malam ini kedatangan tamu pulang.
dari Karim Hadramaut. Ya, insyaallah kita diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Rauf. Fa'alaihima falyatafaddala mashkura wa ma'jura. الأقوال. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيد أهل الكمال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. Yang mana kata beliau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan juga maha tinggi, dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan terhadap Sahibil Kamal, yaitu orang yang mempunyai kesempurnaan, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Masukkan dulu, masukkan. Masih kosong di dalam dulu. Masukkan. Mudahan yang masukkan insyaallah kita berkumpul di dunia, berkumpul juga di akhirat insyaallah. Yang masukkan insyaallah jauhkan bala juga musibah. Yang masukkan insyaallah anak menjadi anak yang solehah, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah jadikan itu orang yang kaya hati itu juga harta. Amin ya rabbal alamin. أولا جزا الله خيرا المرتبين لهذا المجلس ولهذا الدرس الذي يحتوي على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تعلم دين الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, alhamdulillah kami ucapkan dulu terima kasih banyak terhadap yaitu guru kita, terhadap panutan kita yaitu Ustaz Safwan, yang telah masya Allah yaitu membuat suatu pelajaran dan juga hakun beliau mengajari kita dalam keadaan sabar. Kita doakan beliau insya Allah berikan sehat panjang umur, dan juga Allah balas kebaikan beliau, dan juga mudahan Allah kabulkan hajat beliau, mudah-mudahan belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Amin amin ya rabbal alamin. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يصرف حياته فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وطلب العلم. Yang mana sepantasnya lah yaitu bagi manusia yaitu menghabiskan umurnya untuk apa? Untuk berzikir dan juga menuntut ilmu agama. اغتنام الأوقات اغتنام العمر هي التي توصلك إلى الهدف الأكبر وهي دخول جنة الله سبحانه وتعالى. Dengan kalian yaitu menggunakan waktu kalian dengan sesuatu kebaikan, maka ini adalah menjadi apa? Potensi besar untuk kalian masuk surga. Mudah-mudahan kita berada masuk surga beratan. والذي يلازم على ذكر الله سبحانه وتعالى وحضور مجالس العلم ومجالس الصالحين يكون إنسان صاحب طمأنينة في حياته. Coba lihatlah, nih kelebihan orang semua pada galau, pada gelisah. Tetapi apa? Orang yang sering yaitu duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, duduk bersama ulama, apa? Lihat kehidupannya Allah berikan ketenangan, kedamaian. Berbeda dengan orang yang tidak ingin duduk yaitu di majelis zikir atau majelis ulama atau majelis daripada ilmu. Maka lihat kehidupan mereka itu sangat beda jauh. Kullu wahid fid dunya 'indahu hadaf. Coba lihat, setiap manusia pasti ada mempunyai niat masing-masing, pasti mempunyai apa? Tujuan masing-masing. Yas'a ilaih. Yang mana seseorang tersebut ketika sudah mempunyai tujuan, dia berjalan untuk mencapai tujuan tersebut. Fakullama yaqrubu min al-hadaf, kullama kana akthar farahan fi hayatihi. Coba lihat, setiap seseorang yaitu ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, semakin banyak kebahagiaan seseorang. Mudahan apa yang kita ajarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tajir alladhi 'indahu tijarah wa hasal 'ala ribh akbar wa haqqaq ba'd al-hadaf, yafrah billadhi anjazahu wa haqqaqa. Coba lihat kata beliau contohnya seorang pedagang yang mana masya Allah berkeinginan dalam dagangannya, seumpamanya apa? Mempunyai
yaitu ujungan yang sangat banyak. Coba lihat ketika dia mendapatkan ujungan yang sangat banyak, jangankan banyak separuhin, masya Allah bahagianya luar biasa. Mudah insya Allah yang berdagang laris beratan dan juga menjadi orang kaya hati juga harta. ومثله كذلك المزارع عندما يحصل على الحصاد والحبوب يفرح بتحقيق الهدف. Coba lihat juga orang yang menanam daripada tanaman, tapi di sini ada orang membanilah, adalah bola bani di sini, rida lah, ada rida kalau, muha bersih beratan bang. Coba lihat ya, orang seumpamanya pemandu bani ketika hendak tumbuh bani terus panen, bahagianya luar biasa. كذلك الشخص الذي عنده هدف الجنة أو هدف القرب من الله سبحانه وتعالى يجد نفسه عندما يتقرب إلى الله ويحقق بعض الهدف يفرح ويشعر بالطمأنينة والنشوة. Coba lihatlah, pokoknya setiap seseorang seumpamanya ada tujuan masing-masing, kalau hendak kabul tujuan tersebutnya bahagia. Contoh kayak tukang kamera semua hendak kawin, pas sudah dapat tuh, amin. Seumpamanya lihat seseorang tujuannya di permukaan bumi ini yaitu supaya masuk surga, atau tukang kamera seumpamanya hendak kawin, soalnya masya Allah, mudah insya Allah tahun ini kawin insya Allah, amin. Jangan amin aja, tawarnya rapian boy amin wara ya kah ditawari. Nah ketika seseorang sudah tahu hidup di permukaan bumi ini tujuannya untuk supaya gimana Allah ridho dan Allah masukkan dalam surga, maka lihat seseorang tersebut ketika mengerjakan sesuatu tersebut yang membuat Allah ridho dan membuat seseorang masuk surga, dia bahagia. ولهذا بعض الصالحين يقول مساكين أهل الغفلة. Sebagaimana yaitu orang-orang soleh, yaitu mereka mengatakan kesian orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. لماذا هؤلاء أصحاب الغفلة مساكين? Kenapa sih orang-orang yang lupa kepada Allah mereka adalah orang-orang kesian? قال لأنهم خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا لذة ما فيها ولم يذوقوا أكبر لذة فيها. Yang mana coba lihat mereka yang mana orang yang lupa kepada Allah, mereka berada di permukaan bumi ini, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang sangat lezat di permukaan bumi ini. فقالوا له ما أكبر لذة في الدنيا ممكن يحصل عليه الإنسان. Kemudian ditanya apa sih yang paling lezat di permukaan bumi ini? Apa menurut kalian paling nyaman? Apa menurut kalian apa paling nyaman? Kawin kah? Oh, kawin. Kawin di sini. Qala ma'rifatullah wa qurbihi wa dzikrih. Coba lihat sesuatu yang paling lezat di permukaan bumi ini adalah yaitu mengenal kepada Allah dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على اغتنام الأعمار واغتنام الأوقات. Makanya dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan terhadap kita supaya menggunakan umur kita dan waktu kita sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang baik. ولهذا يقول اغتنم خمسا قبل خمس. Yang mana ada suatu perkataan gunakanlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mamatik. Gunakan 10 hidup sebelum datangnya kematian. Yakin gak ada beratan mati? Yakin gak ada? Jarun semalam tuh, ayo siapa yang tidak meninggal dunia memberi hadiah iPhone. Beratan pasti ada meninggal dunia keluarganya. Wa syababaka qabla haramik. Dan juga tempulupian lagi anum sebelum datangnya Tuhan. Kalau kayaknya hidup kayak ini harus ada tingkatannya. Ada mau semuanya jomblo seumur hidup karena mau, insyaallah ada jangkauannya ya kah? لأن الشباب هو أفضل فرصة وأفضل وقت ممكن للإنسان أن يعدل نفسه ويسلك الطريق المستقيم. Yang mana ketika waktu seseorang yaitu waktu muda itu adalah waktu yang paling afdal untuk Untuk menggunakan istiqomah dalam melakukan namanya kebaikan. لهذا الإنسان غالبا يكبر في العلم يكبر في العمر على ما كان في وقت الشباب. كان وقت الشباب صالح سيكون في حالة الشيخوخة صالح وإن كان طالحا يكون طالح. Coba lihat bahwasanya keadaan seseorang ketika tua tergantung di mana keadaan seseorang tersebut ketika mudanya. Ketika seseorang di dalam keadaan muda melakukan yaitu sesuatu seperti orang soleh, maka lihat ketika tuanya pun orang tersebut akan nampak di dalam dirinya yaitu melakukan sesuatu perilaku daripada orang soleh. Mensumpamanya lagi anumnya, ya itu main keleker sampai tua main keleker aja. Dari anum semuanya ke 7 bekelayangan sampai tua kan bekelayangan aja, makanya
cerminan pian akan datang di mana pian sekarang menggunakan waktunya. ولهذا نحن في يوم القيامة سنسأل عن أعمارنا. Yang mana kita di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan tentang umur kita. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة أي لا تدخل الجنة. Yang mana bahwasanya apa? Tidaklah yaitu melangkah satu tapak itu untuk masuk surga seorang hamba. ما معنى لا تزول؟ يعني لا تزول لا تمشي من الموقف إلى الجنة. Yang mana bahwasanya seseorang yang dimaksud pada hadis tersebut apa? Tidaklah seseorang melewati suatu perjalanan untuk menuju surga. إذا أنت في الموقف ستسأل عن كم؟ عن 5. Yang mana ketika kalian itu menempuh daripada suatu perjalanan sebelum menuju ke surga, kalian ditanya daripada 5 perkara ini. قال النبي عن عمره فيما أفناه. Nah, ditanya ketika pian bisi umur, gimana cara menggunakan umur. Pian bisi umur kada? Bisi umur kada? Bukan bisi umur mati, ya kah? Bisi umur dan takuni kayak apa pian menggunakan umur pian. تسأل عن عمرك فيما أفنيته فيما صرفته هل في أعمال الخير أم في أعمال الشر. Nah, ketika pian mempunyai umur, gimana kalian yaitu menggunakan umur tersebut? Apakah kalian gunakan untuk kebaikan atau kejahatan? قال وعن شبابه فيما أبلاه يعني ماذا عمل في هذا الشباب. Dan juga dipertanyakan nanti di hari kiamat ketika seseorang muda apa juga yaitu dilakukannya, apa juga yaitu digunakannya ketika mudanya tersebut. Ulun bertakun beratannya pernah muda kada? Pernah muda kada? Hah? Soal muda. Kalau ini beliau pian lahir langsung kayak inilah. Hah? Anum kalau dulu boleh lahir langsung berjanggutnya ini. Kada ya lagi anum. انظر في هذا الحديث قال يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه. الشباب هل هو من ضمن العمر أو لا؟ من ضمن العمر. فلماذا قال عن عمره فيما أفناه ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه؟ هذا خصوص بعد عموم لأهمية الشباب. Coba lihat di sini kan apa ditanya seseorang tersebut yaitu apa daripada umurnya dan juga apa daripada mudanya. Padahal orang muda tersebut mempunyai umur kada? Hah? Mempunyai umur kada? Mempunyai umur, tetapi apa menunjukkan artinya apa masa muda tersebut yaitu sangat mahal dan juga sangat berharga. قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Nah, ketika pian sampai bisi duit juga bisi harta ditakuni kayak apa cara mendapatkan harta tersebut dan kemana menggunakan harta tersebut. وعن علمه ماذا عمل به سيسأل عن ذلك. Nah, dan juga apa ketika kita mempunyai ilmu kemana kita menggunakan ilmu tersebut, apakah dipakai atau kada. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيها كثير من الناس أي خاسر فيها كثير من الناس. Coba lihat, yaitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 nikmat, yang mana 2 nikmat ini banyak manusia itu sangat lupa, yaitu sangat melalaikan, sangat memperenteng dalam 2 nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu dalam keadaan lapang. Allah Subhanahu wa taala a'taka as-sihhah wa a'taka waqt lasta mashghulan bi shay, thumma tusrifuhuma hadaran, yani la tagtanimhum fi fi'l khair. Yang mana coba lihat ketika Allah supaya memberikan kita sehat beratan, mudah kita sehat panjang umur beratan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah kasih kita semuanya apa? Kita sehat. Kemudian apa? Allah kasih kita tidak ada kesibukan. Terus gimana kita menggunakan kesehatan dan juga ketika waktu lapang kita tersebut. Apa kita menggunakan terhadap kebaikan atau gimana? Idzan fa anta 'inda dzalik satakun khasir. Maka coba lihat ketika kalian seumpamanya mempunyai waktu sehat dan waktu luang tidak menggunakan terhadap kebaikan, ketahuilah engkau adalah orang yang rugi. فلهذا كما أسلفنا نحاول أن نكرس أعمالنا وأن نبذل أعمالنا كلها في ذكر الله سبحانه وتعالى وطلب العلم. Ayo mulai sekarang insyaallah kita yaitu curahkan, kita gunakan umur kita untuk apa? Semuanya semampu kita untuk melakukan namanya kebaikan. Nadhkurullah subhanahu wa ta'ala bil lisani wa bil qalb. Yang mana hendaklah kita itu berzikir kepada Allah dengan lisan kita dan juga hati kita. Nuraqibullah subhanahu wa ta'ala fi kulli syai. Dan juga hendaklah kita merasa muraqabah, merasa dilihat Allah, dipantau oleh Allah setiap waktu kita. Idza hammait atau aradta an taf'al al-ma'siyah, tatadzakkar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau supaya di sini hendak melawan kemaksiatan langsung spontankan, kalau bisa apa? Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada dzikrun lillah subhanahu wa ta'ala bil qalb. Yang mana ini cara kita berzikir kepada Allah dengan cara hati.
كذلك نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى التي تأتينا من الله سبحانه وتعالى. Nah, ini juga apa? Amalan ini, amalkanlah. Insya Allah yang mengamalkan ini hidupnya pacangan bahagia terus dan nyaman terus. Dan kadang mau pusang, kadang mau pusang. Ini pasti deh Insya Allah. Apa? Anak ada amalannya. Bujuran kan bergaya loh. Ini pasti Insya Allah. Anak ada. Anak ada. Bukan ajak pusang nih anak teh. Apa? Kalau kawat tuh di setiap sesuatu ingat akan nikmat Allah, jangan diingatkan balanya. Mengingatkan balanya pengen mau pusing. Tapi apa? Diingatkan selalu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih. Contoh lah. Kita seumpamanya hilang duit 5.000 ya kah? Hilang duit berapa? 5.000. Nah, mun kita ingatkan 5.000-nya mau pengen kan berguringan. Jujur kada? Coba alhamdulillah cuma 5.000, alhamdulillah kita mobil masih ada, kendaraan masih ada, bini masih ada, laki masih ada, duit triliunan di rumah. Ya kita ingatkan itu nikmat Allah, jangan dipandang musibahnya. Kalau diingatkan musibahnya, iya mau. Paham? Udah engkau amalkan. Amin. لأن تذكر النعم باب من الأبواب التي توصلك إلى حب الله سبحانه وتعالى. Karena ketahuilah ketika kita selalu mengingat pemberian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu pintu supaya kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. ما معنى هذا؟ يعني لما يعطيكم من نعمه. تذكروا هذه النعم كي تحبوا الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yaghdukum bih." Yang artinya apa? Cintailah Allah karena apa? Allah yaitu mengasih nikmat terhadap kalian. Artinya apa? Cara kita supaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan selalu mengingat kebaikan atau nikmat yang Allah kasih terhadap kita. Ini jualah, coba lihatlah. Kenapa kita terkadang warlon orang? Kenapa sebabnya? Pernah warlon orang lah? Pernah lah? Pernah ada? Oh, bagian rancak jomor orang. Coba lihat, kenapa sebabnya kita warlon orang? Karena pian kadang memandang kebaikan orang tersebut. Makanya mulah muar. Yang dipandang apa? Jahatnya terus. Makanya apa? Terus pandang nikmat atau kebaikan daripada orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ahibbullah lima yaghdukum bi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah. Ay idza ahbabtumullah hibbuni li ajlillah la'annakum tuhibbuna Allah wa ana mahbubahu fatuhibbunani la'annani habibullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis, terusan ini hadis, terus apa sambungan ini hadis apa? Wahibbuni li hubbillah, dan cintailah saya, yaitu apa? Karena wahibbuni li hubbillah, karena apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayo cinta Rasulullah karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. البعض منا إذا أحب شخصا آخر يحب كل شيء يتعلق بهذا الشخص حتى لباسه ممكن. Ini bagian pemain cinta nih, betakun dulu pemain cinta. Pernah bercinta lah Pak, Bu? Pernah ada? Pernah ada? Pengalaman aja lah, mudah kita bahari. Ya kah? Nah lihat nih, ketika kita cinta, kayak pilihan pian cinta lo siapa? Cinta lo siapa pian? Jujur aja nah. Lan bini kah? Lan bini. Mana bini pian? Hadir kah? Bini pian? Oh di rumah kalian sini tadi. Lihat nih, apa ketika kita cinta terhadap sesuatu, lihat kita akan apa? Akan mengikuti terhadap orang yang kita cintai, baik daripada keinginannya, baik daripada apa? Daripada sifatnya, baik daripada apapun yang apa mereka cintai, kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Idza ahbabtahu tara kulli syai'in ma'ahu jamil, wa idza abghadtahu tara kulli syai'in sayyi'. Coba lihat, kalau kita seumpamanya cinta yaitu terhadap sesuatu apapun yang kita lihat, meskipun itu jelek pasti nyaman. Ya bahasa kasarnya itu apa? Sudah terlalu cinta, tahi pun jadi coklat ya. Nah, karena apa? Saking cintanya toh. Ya ada. Tapi apa? Kalau sudah muar lawan orang, biarnya berbuat baiknya apakah? Tetap muar. Karena apa? Sudah muar. Lawan orang tersebut, makanya jangan sampai seperti itu. Wa anta idza ahbabta Allah, tab'an satuhib a'dham mahbubi wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa? Kalau sudah kalian itu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah, dengan kita mencintai Rasulullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai terhadap kalian. Bal tuhibbu kullan nas. Limadha? La'annahum 'abidun lillah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kalau seumpamanya Allah mencintai terhadap kalian, maka apa? Semua hambanya Allah akan mencintai terhadap kalian. Karena apa? Semua makhluk ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
بل تحب حتى الحيوانات والحشرات لأنهن مخلوقات لله سبحانه وتعالى. Sampai bahwasanya apa? Tumbuh-tumbuhan dan juga hayawan semuanya yaitu mencintai terhadap seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Semuanya pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى أنت تشعر بالطمأنينة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. Kalau sudah kalian cinta kepada Allah, yaitu apa? Kalian akan merasakan namanya yaitu ketenangan dan juga berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya nyaman. Coba lihatlah contoh-contohnya. Pian pernah lah. Belum mencontohkan dulu, Be. Pernah lah pian 4 mobil lawan tuang supir, pernah ada? Pernah ada? Nah, lihat. Pian lah kalau sumpahnya cinta oleh supir tersebut nyaman. Nyaman lo, lihat. Nyaman lo, lihat. Pian hendak guringin nyaman, ya kah? Tapi kalau pian ada ketujuan untuk supirnya apa? Hendak guringin kali, kenapa? Masih takutan. Jujur ada? Nah, begitu juga kalau orang sudah Allah, cintaan Allah, dah semua perkaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. حتى يقول بعض الصالحين أنا قد أحببت الله سبحانه وتعالى إلى درجة أني لا أبالي على أي شيء سيأتي الصباح وعلى أي شيء سيكون المساء. أنا لا أبالي أبدا بكل قضاء الله وقدر. أنا راضي. Yang mana orang tuh sudah kelas atas cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut apa? Tidak memperhatikan yang pagi ini apa pacangan dimakan, sore apa yang dimakan, kan diperhatikannya. Yang penting apa? Tugas ulun menerima apa yang telah ditakdirkan dan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini step apa lagi nih? Udah kah? Wah, iya amok ya beliau nih. Orang soleh nih, masya Allah. Nih sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Iyalah. Oh, gitu. Begitu ya. Adam Kamal. كم دقيقة؟ ما أدري. كم دقيقة تقريبا؟ الآن كم دقيقة؟ 37. Berapa menit lagi? Sampai subuhnya nih di sini. Boleh? Hah? Kok 11 menit kah? Hah? قلنا هذا الرجل الصالح الذي أحب الله إلى درجة لا يبالي بأي قضاء وقدر. لماذا؟ يعني هو يشعر بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى شيء طيب وجميل لأنه جاء من الجميل من المحبوب. Coba lihat, kalau orang sudah puncaknya bujur-bujur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia tidak memperdulikan apapun yang takdirkan oleh Allah, apa? Dah itu baik. Nah, itu apa? Orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang itu adalah apa? Adalah sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang indah. Karena apa? Orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن بعضكم سيسأل ويقول أنا كيف أحب الله سبحانه وتعالى. Terus di sini pasti terlintas dalam hatinya, gimana sih cara mencetus dalam hati kita supaya cinta pada Allah Subhanahu wa taala? ما الطريقة التي توصلني إلى حب الله سبحانه وتعالى؟ Terus gimana jalannya supaya kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala? الإمام الحداد يقول أسباب الحب ثلاثة في الدنيا. Yang mana coba lihat Imam Haddad, beliau mengatakan sebab seseorang timbul cinta ada 3 perkara. Nah, ini kalau orang apa? Orang supaya cinta dan senang lawan kita ada 3 perkara. الأول الجمال. البعض يعني يتأثر بالجمال. والثاني الكمال. والثاني القوة. الثالث القوة والكبرياء. Yang pertama, masya Allah apa? Terkadang membuat orang cinta, masya Allah karena apa? Karena jamal, karena bungasnya kayak beliau kan, masya Allah bungas orangnya, masya Allah. Amin. Mudah anak kita kayak beliau gagahnya. Amin. Amin. Mah hidung selalu sudah pesek, ada akun mamin akan. Amin. Yang orang cinta kan melihat kita terkadang orang bungas, masya Allah ya kah? Langsung sopan dia 9-12 lah. 9-12 kurang, 11-12 kan sama itu kurang. Coba tuh yang membuat orang cinta juga apa? Al-kamal, apa? Orangnya sempurna, masya Allah. Sempurna, masya Allah, sudah soleh, sugih pulang, masya Allah. Habis itu apa? Al-quwah, orangnya apa? Kuatan. Dikit-dikit apa? Kuat, ini itu kuat. فأنت إذا كنت ممن يتأثر بالجمال، يعني إذا رأيت شيء جميل أحببته، مثلا مثل الحديقة أو الجبل أو الماء. Jangan contoh kayak jemaah melihat dia jatuh cinta ya. Apa contohnya? Melihat kita, coba lihat kita ketika melihat sesuatu yang indah kita ketuju, ya kah? Contoh ketika kita melihat apa bagian apa, nah apa namanya yang naik gunung tuh namanya? Ada namanya strip cup atau apa?
Pakai pendaki gunung apa namanya? Kartauja pemain tua berarti dia. Kartauja apa namanya? Apa guru? Itulah pokoknya Kartauja lo lihat nih. Nah, ketika melihat sesuatu indah, melihat apa pepohonan, melihat kebun-kebunan, melihat apa gunung-gunungan, melihat sesuatu yang indah tuh nyaman ya kah, membuat kita ketujuh. إذا كنت تتأثر بالجمال فالله سبحانه وتعالى هو أصل الجمال. Coba lihat kalau pian sumpah terpengaruh ketika ada sesuatu yang indah, pian jatuh cinta, padahal apa? Asal daripada keindahan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. لأنه هو الذي خلق الجمال. Karena apa? Semua yang ada di permukaan bumi ini, semua yang indah siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. أنت إذا رأيت المنظر الجميل لا تقف عنده، فكر من الذي أبدع هذا الجمال فيه. Nah, kalau pian sumpah melihat apa sesuatu yang indah, nah kayak memandang Habib nih, jangan pian terfokus dengan keindahannya aja. Melihat gunung, melihat yang bagus, jangan terfokus dengan apa? Dengan keindahannya aja, tapi apa? Pikirkan, siapa gerang yang mau ulah bungas ini siapa? البعض منا ممكن يدخل في معرض، يعني المعرض الذي يعرض فيه الصور مثلا لرسامين، في رسمات في الجدار معرض، يدخل الإنسان يرى الرسمات يحب الذي رسم هذا الجمال وهو لم يراه. Coba lihat, seseorang seumpamanya melihat apa? Melihat sesuatu pemandangan yang kayak indah. Contoh kayak kita pernah lah masuk ke tempat fotografi itu. Hah? Ya kah? Ada kan contoh-contohnya kan? Contoh-contohnya loh. Diulangkan nah. Coba lihat. Kita ketika melihat sesuatu yang indah tersebut, kita berkeinginan seperti itu. Padahal dia melihat kada sebujurnya. Paham? Jangan cuma melihat apa? Bentuk gambarnya aja. Padahal kita kada melihat sebenarnya. Tapi apa? Kita senang memandang sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala قد أعطاك هذا المعرض كله، الكون، هذا الجمال في الكون كامل. ألم يقودك هذا الجمال الذي في الكون إلى محبة الله سبحانه وتعالى؟ Nah, coba lihat juga. Allah yang menjadikan di permukaan bumi ini banyak sesuatu yang indah. Apakah ini keindahan tidak menjadikan sebab kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? إذا قلنا الأول الجمال، الثاني الإحسان، الثاني من لا غلط مني كان الإحسان. Oh, salah di sidin tadi, sidin itu salah. Yang mulah tadi orang cinta pertama apa? Gara-gara bungasnya. Yang kedua apa? Salah kata sidin apa? Gara-gara orang tersebut ketujuh melakukan kebaikan. Nah, ketujuh kebaikan. Nah, yang kedua kita bahas. البعض يتأثر بالإحسان، إذا شخص أعطاه فلوس يحب هذا الشخص، أليس كذلك؟ Contoh seumpamanya. Hah? PRT mana PRT nih? PRT, sini PRT. Waduh, sembunyi PRT. Sini PRT-nya mana orang tahu biar PRT. Sini PRT. Sini dulu, sini. Ada Rais Qaryah ini. Rais Qaryah ini. PRT, sini PRT. Sini PRT. Nah, contoh seumpamanya. Nah, PRT datang PRT, Masya Allah. Waduh, benar si Dina. Si Dina tahu juga. Nah, contoh. Contohnya ulun memberi teh lawan si Dina, seumpamanya. Lihat, ketika kita ada orang memberi lawan kita, apakah akan tertanam dalam hati kita apa? Akan ketujuh orang tersebut, bujur ada? والحقيقة من المعطي؟ المعطي هو الله سبحانه وتعالى. Nah, padahal hakikat Masya Allah kayak semuanya ibu-ibu nih semuanya, dan semuanya apa? Ditukarkan laki emas sekilo, Masya Allah ketujuhnya luar biasa. Amin. Nah, berdoa kan barang dulu, ada salahnya ya kan? Nah, coba lihat itu secara zahirnya yang menjulung adalah siapa lah? Laki, tapi yang mengasih adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. حتى وإن أعطاك هذا الرجل مثلا فلوس، في الحقيقة هو الله الذي سخره لأن يعطيك. Contoh karena ini pengen memberi duit dan sidin lah. Contoh seumpamanya apa? Beliau seumpamanya memberi duit kepada sidin. Siapa hakikat yang memberi tersebut adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. لماذا تحب هذا الشخص ولا تحب من سخره وهو الله سبحانه؟ Terus pertanyaan bagi kita, kenapa kita mencintai orang memberi tersebut padahal yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala? يقول ابن القيم لو علم الإنسان كيف يلاطفه ربه، يعني يمنحه ويلاطفه، لمات شوقا إليه. Coba lihat apa Ibnu Qayyim, beliau mengatakan seandainya tuh lihat cara bergaulnya Allah kepada seorang hambanya dengan cara yang lembut dan juga cara yang indah. Seandainya seseorang bujur-bujur memperhatikan, dia akan apa? Rindu sampai rindunya dalam keadaan meninggal dunia. Apa kerinduannya? Coba lihat. Kayak Allah tadi memberi, Allah kan memberi secara langsung. Tapi apa? Perantara daripada manusia. Karena Allah memberikan apa? Perantara daripada ini dan itu. Coba lihat cara Allah yaitu bergaul terhadap seorang hambanya. اليوم مثلا إذا رجعنا إلى البيت وأردنا أن نأكل العشاء، قبل أن نأكل نتفكر من الذي أعطانا هذا العشاء؟
Pernahlah kita pikir, pernahlah kita pikir seumpamanya imbah bulik dari sini, insya Allah ada suatu makanan hidangan tersebut yaitu untuk makan malam, ya kah? Nah, insya Allah benar ada makanannya mbak ini, amin. Nah, kita pikirkan bukan makanannya, kita pikirkan, ayo siapa gerang menyediakan ini? Apa PRT kah? Lain. Siapa menyediakan? Allah Subhanahu Wa Taala. إذا فكرت أنت ستجد أنه هذا الطعام هو نتيجة لماء سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها الله لك، إبل بقر غنم سخرها الله سبحانه وتعالى لك. إذن كله من الله، الذي ينبت من الأرض من الله، الذي ينزل من السماء من الله. هذه الحيوانات الموجودة كلها من الله سبحانه وتعالى. Coba lihat dan pikirkan, yang turun dari langit ataupun yang tumbuh daripada bumi ataupun yang terbit daripada hayawanat, semua yang kita nikmati tersebut, ayo siapa yang memudahkan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menurunkan? Siapa yang mengasih? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. أما إذا كنت مثلا تتأثر بالقوة والكبرياء مثلا والكمال، الكمال هذا هو في ضمن القوة. مثلا بعضهم ينبهرون بصاحب القوة، لو كان هناك شخص قوي عنده نفوذ في المجتمع يحبه الناس. Contoh seumpamanya di kampungnya ada orang kuat, artinya tahan gentau, pokoknya ada sidin dah, pokoknya kada dewan bergerak ke sidin. Jadi ketika kita melihat orang tersebut kuat, kita ketujuh kan orang tersebut? Ketujuh kan dah? Ketujuh. وهل هناك أقوى من الله سبحانه وتعالى؟ Pertanyaannya, adakah di sini yaitu orang yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? إذا نظرت إلى قوة الله وبطشه وشدته في الأمم الكافرة كيف فعل بهم. Coba lihat, seandainya pian tulah memikirkan terhadap umat-umat yang kafir orang bahari dahulu, lihat cara Allah itu menyiksa terhadap orang kafir tersebut gimana caranya? بعض الأقوام كان يقلب عليهم الأرض ويتخسف بهم الأرض. Coba lihat, sebagian daripada kaum, lihat di antara kekuatan Allah balik daripada bumi tersebut, yang ada bumi tersebut manusia, Allah balik bumi tersebut sehingga manusia kerja lagi. بعضهم أرسل عليهم ريحا صفصفا عاتية. Sampai juga sebagian daripada kaum Allah utus nih kekuatan Allah lah. Nanti ada namanya angin yang mematikan manusia itu, angin apa namanya? Tornado lah ini, angin beliung lah. Nah, lihat itu kekuatan siapa? Kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang tersebut meninggal langsung seketika itu. إذن فإذا كنت تريد أن تنبهر بشخصية عظيمة اترك هذه الشخصيات وانبهر بالله سبحانه وتعالى. Nah, kalau pian hendak melihat yaitu kekuatan yang hakiki, kekuatan yang sebenarnya jangan memandang kepada manusia. Akan ganta, tahan bunuh, jangan. Kita lihat kekuatan di sini ada lebih kuat adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. نسأله سبحانه وتعالى أن يذيقنا محبته. Kita meminta kepada Allah, mudahan kita merasakan lezat dengan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. سيد الحبيب عمر يقول إن للقلوب سجدة إذا سجد القلب لا يرفع منها أبدا. Yang mana juga bahwasanya Guru Mulia Al-Habib Muhammad bin Salim Hafid beliau mengatakan, mudahan Guru Mulia Allah berikan sehat panjang umur, kabul hajat dunia wal akhirah, dan mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, dan mudahan apa yang kita lakukan membahagiakan terhadap beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kata beliau, dalam hati tersebut, kalau sudah hati tersebut sujud, maka hati tersebut tidak akan terangkat selamanya. وهذا السجود يكون بسبب الحب. Yang mana ini sujudnya hati tersebut jadi dinamakan karena Karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن قاموا بحقه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. آمين. وأن الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليكم، ولا يجعل لنا ذنبا إلا غفر، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مفقودا إلا عاده. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله العميم، وأن ينزل علينا الخيرات ويدفع عنا المشرات، إنه على ذلك قدير بالإجابة يدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Sebagaimana sebagian sudah tahu, jauh ulangi sedikit.